Bhinneka Tunggal Ika, salah satu semboyan keberagaman Indonesia terkait pada budaya, pluralisme, agama, suku, diikat menjadi satu dalam salah satu semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Milenial merupakan kaum berdasarkan fase usia yang dianggap dinamis, aktif, melek teknologi, dan juga digitalisasi. Di sebelah saya sudah ada teman saya, teman kita semua, pemateri kita pada hari ini. Orangnya lucu, juga sebagai kontestan di salah satu komika di Komika 4. Inilah dia Bang Abdur Komika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdur Obama, terkenalnya seperti itu Iya, ya? dulu ya? Dulu sempat dikenalnya begitu. Berarti apa duluan tenar Bang Abdur baru Obama duluan ya berarti ya? Gara-gara dia sih sebenarnya ya. Gara-gara dia Bang terkenal. Cuman tidak enak kita dikenal sebagai orang yang mirip seseorang. Oke, tidak akan. Karena ketika kita dikenal sebagai orang yang mirip seseorang dan itu hanya secara fisik, maka kita tidak bisa unjuk kebolehan. Unjuk kebolehan. Nggak bisa kayak ya Abdur jadi Obama dong. Ya gimana orang? Abdur gitu. Iya, kecuali memang saya berniat untuk pada waktu itu impersonate Obama mungkin. Tapi cuman dari segi fisik doang pada waktu itu ya. Masih kurus, botak segala macam. Jadi dipikirnya kayak Obama. Jadi kalau unjuk kebolehan ya nggak bisa gitu. Berarti sekarang Abdur Ari Kriting. Enggak juga sih sebenarnya, beda juga. Oke, Bang Abdur ini juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Bang dulu ya. Betul. S1-nya di Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika. Terus Ya. lanjut ke S2 juga di Malang Bang ya. Lanjut S2 di Malang juga. S2 Malang. Itu sewaktu S2 di Malang itu setelah jadi komika atau sebelum jadi komika Bang Abdur? Sebelum jadi komika. Sebelum jadi komika. Jadi pada waktu itu seingat saya lulus dari OMM itu saya ikut wisuda periode 4. Pada waktu itu masih 4 kali. 4 kali kita dulu wisuda. Saya wisuda November kalau tidak salah, periode 4. Kemudian setelah itu saya masih mengajar, jadi di beberapa sempat ngajar. Semenjak dari nyusun skripsi itu sudah mulai mengajar. Oh, mengajar di bimbel maupun honor di beberapa sekolah lah di Malang. Oke. Kemudian baru di tahun ajaran berikutnya, jadi saya kan lulus kan November 2010. Di tahun ajaran selanjutnya 2011 barulah saya masuk pasca sarjana S2. Oke. Kalau nggak salah ini berarti benar-benar satu angkatan sama saya Bang. Kita itu kalau nggak salah lulus, nanti coba dicek di ijazah Bang, tanggal 10 bulan 10 2010. Tanggal cantik kita kalau nggak salah. Oh, saya lupa ininya. Saya lupa tanggalnya, tapi yang jelas saya periode 4. Periode 4 kita ya, 2000. Iya, entah itu periode 4 tuh November apa Oktober. Kayaknya November sih Bang, November tetap Bang. November kan, ya. Tuh, apa namanya, seberapa penting sih Bang makna pendidikan bagi Abang? Dalam arti ya Bang ya, jadi komika, pasca sarjana, ngajar, nggak linear Bang, satu lainnya. Tidak linear dengan komedi sebenarnya pada waktu itu berpikirnya ya. Karena pada waktu itu saya juga tidak punya pikiran untuk sampai bergabung dengan sampai ikut kompetisi dan segala macam, tidak pernah. Jadi pada waktu itu saya tuh pagi saya S2 kuliah pasca sarjana, siangnya saya ke sekolah ngajar biasanya sampai sore. Iya. Karena saya megang kelas 3 SMA pada waktu itu, jadi mereka ada kelas tambahan matematika sampai jam 2:30 sore gitu. Setelah itu biasanya langsung pulang. Biasanya. Cuman kemudian ketika saya tahu saya kan sering nonton stand up comedy di Metro sama di Kompas TV. Zaman dulu iya. Kemudian begitu saya tahu kalau di Malang ada komunitasnya gitu. Stand up Indo Malang ada komunitasnya. Kemudian saya cobalah nonton langsung, karena saya nonton yang di TV itu kan lucu ya. Terus saya punya ekspektasi gitu kalau nonton langsung kayak apa ya. Pecahnya dapat dong. Iya, maksudnya kayak gimana ya, orang sendirian melucu sendirian tuh bagaimana gitu. Kalau nonton lawak kan kita udah biasa ya. Nah, saya cobalah jadi
sehabis ngajar saya pergi nonton di kafe-kafe gitu, anak-anak stand up Indo Malang. Waktu itu Ari Kriting masih di Betul, komunitas, heeh. masih ini belum ikut Suci 2 belum, Suci 3 dia belum. Nah disitulah pertama kali saya mengenal, kemudian nonton-nonton, kemudian ada rasa ingin mencoba Oke. gitu. Karena saya berpikir kayak lucu juga sih kalau murid-murid saya punya guru yang lucu Lucu, gitu. Kayaknya lucu juga gitu. Jadi niat saya pada waktu itu adalah saya ikut untuk bagaimana saya bisa melucu di kelas. Itu aja sih. niatannya awal gitu ya Iya, Bang ya? karena matematika itu kan abstrak banget ya, apalagi kalau sudah di tingkat ya mulai dari SMP bahkan sudah abstrak gitu. Tingkat SMP apalagi ke SMA itu sudah sangat abstrak. Jadi eh, mengajarkan hal-hal yang abstrak ini Kalau fokus kalau serius banget juga nggak ada sayanya itu iya ya. kalau sayanya terlalu tidak banyak senyum dan segala macam kayaknya agak sulit gitu. Jadi saya berpikir kayak suasana kelas saya harus cair deh. Iya. Dan abang saya lihat juga fokus ya sama kegiatan sosial Bang ya. Eh, beberapa ada, Beberapa hal. ada. Nah, Fokus terlalu juga tidak kalau ada. kondisi COVID gini Bang, gimana Bang aktivitas? Kondisi COVID ini ya aktivitas tentu berbeda ya karena sumber pekerjaan saya itu dari kerumunan. Iya kan? Jadi Iya. saya ada kerumunan baru ada pekerjaan. Komedi, panggung stand up itu membutuhkan kerumunan. Jadi ketika ada sebuah wabah yang mengatakan bahwa maksudnya wabah ini meniadakan kerumunan, ya otomatis pekerjaan saya tidak hilang, cuman harus beradaptasi aja. Oke. Awal-awalnya itu rata-rata stand up komedian di Indonesia rata-rata kami awalnya tidak mau kalau diminta stand up secara online gitu karena Ya, lumayan sulit. Aneh juga Iya, ya. karena kita tuh kan biasa stand up, tawa penonton tuh jadi energi buat kita. Kadang itu bisa jadi jeda untuk kita memikirkan materi-materi selanjutnya gitu. Tapi karena online, tawa itu tidak bisa Nggak muncul bisa muncul. karena online. Yang tahu Apalagi kalau di Zoom gitu kan, kalau orang ketawa, suaranya kedetek sama Zoom, gitu. gambarnya kan keganti ke dia kan, bukan kita lagi gitu. Nah, kadang-kadang masih ada acara yang ibaratnya servernya tidak sejago atau tidak ini yang kameranya selalu ke kita, tidak gitu. Jadi mau tidak mau mic peserta harus dimatikan dan segala macam. Awal-awal kami agak keberatan, tapi lama-kelamaan akhirnya merasa bahwa kayaknya memang harus beradaptasi gitu. Kalau memang dunia berubah, masa kita tidak mau berubah gitu. Betul. Akhirnya mau tidak mau, Ya, ya harus sudah stand up gitu ya. online segala macam. Jadi lebih banyak ke dunia digital gitu. Iya. Berarti tidak hanya abang aja ya. Saya rasa semua lini bang ya. Termasuk kita juga di akademisi juga kesulitan hal yang sama. Ya kan, awal-awal kayaknya ngajar lewat Zoom kayaknya apa sih? Bayangkan bang kita ngajar ya seret paham anak-anak. Ke kamera sulit. Kan Iya gitu ya. kan. Agak ini juga kan, maksudnya kayak ya namanya hubungan antar manusia, kemudian walaupun teknologi canggih tapi kalau tidak bertatap muka tuh Nggak enak. tetap Betul, tidak betul. enak gitu. Berarti karir memang dari Malang ya. Karir rintis dari Malang, Iya. komunitas tadi. Iya. Kenapa bang kok Malang bang? Abang kan dari NTT bang ya? Iya, kakak saya 2 orang sudah di Malang dari awal. Oke. Jadi kakak saya yang pertama di perikanan di UB, yang kedua di ITN, Teknik Elektro, informatika dia. Nah, jadi 2 orang ini sudah di Malang. Akhirnya saya juga memilih ke Malang karena sudah ada kakak di sini. Kalau Iya. mau ke kota lain lagi, Iya. saya tidak punya siapa-siapa gitu. Gitu kalau kehidupan di keluarga tuh dituntut lucu nggak bang? Tidak juga sih. Nggak juga ya. Di keluarga kalau ada hal yang lucu ya lucu, kalau tidak ya tidak. Cuman lebih lucu kakak saya sih kalau di keluarga. Bukan malah itu. Iya, di dalam keluarga lebih lucu kakak saya. Suka ngebanyol dia kalau di keluarga. Malang ya, berangkat dari Malang, karir dari Malang. Tadi juga sudah cerita ya bagaimana proses dari komika gitu bang ya, sebagainya. Berarti di situ kan ada by proses bang ya. Nah ini salah satu tema kita kan juga bineka dan juga ada 2 kata kunci ya, bineka dan milenial. Gimana bang Abdur? Menurut bang Abdur milenial saat ini seperti apa sih bang? Karena gini, milenial itu kan dilihat dari fase usia bang ya.
satu fase usia dan juga kedua dari matter enough atau kecukupan untuk kita apa namanya teknologi. Yang paling erat sih era milenial itu kan mereka berdekatan dengan teknologi, berdekatan dengan kemudahan, mereka mau belajar apa juga mudah sebenarnya saat ini. Nah, namun kembali lagi Bang, di era milenial itu paling dekat dengan yang kalimatnya era milenial itu dianggap era yang paling egois satu. Karena dia kan cuek ya, nggak mau lihat kiri kanan, maunya dia ya itu yang dia pakai. Kalau di YouTube ya apa yang mau dia tonton itu yang dia pakai, literasi begitu banyak sebagainya. Menurut abang gimana bang, milenial tuh bang? Menurut saya ya, selama ini interaksi saya dengan generasi milenial ini Tinggi banget bang ya generasi apa? sebenarnya mereka itu generasi yang rasa ingin tahunya itu Tinggi. cukup tinggi sih menurut saya. Seandainya rasa ingin tahunya itu menuju ke hal-hal yang bagus, itu jatuhnya bagus banget gitu. Karena dengan segala akses dan segala macam ini. Cuman itu ya, jadi memang rasa ingin tahu yang tinggi kemudian dibarengi dengan kehidupan yang sekarang yang serba cepat dan serba terbuka dan apapun kita bisa akses. Jadi dua mata pisau sebenarnya. Jadi kalau itu jadi bagus ya bagus, tapi kalau itu jadi kurang diarahkan ke hal yang tidak baik jadinya tidak baik gitu. Cuman ya itu tinggal kita arahin aja sih. Cuman orang-orang milenial itu saya lihat sih memang rasa ingin tahunya Tinggi bang ya. Tinggi sih. Penting ya literasi bagi mereka itu penting bang ya. Penting sih. Mengarahkan literasi bagi mereka. Karena gini bang, sorry bang kalau saya sebut satu merek bang yang katakan Lambe Turah bang ya. Era milenial itu lebih percaya Lambe Turah daripada Detik.com bang. Bener nggak gitu bang? Ya siapa tahu wartawannya sama juga sebenarnya. Kita tidak tahu sih. Ya siapa tahu admin Lambe Turah ternyata wartawan juga kan. Kita nggak tahu juga. Karena apa? Ketika mereka lihat Instagram mereka menganggap itu ada real nyata. Namun di satu sisi hoax itu paling masuk cepat itu di media sosial. Iya. Gimana bang? Menurut abang, bagaimana caranya mereka biar bisa menyaring mana hoax, mana real, mana yang berita yang mampu diserap, mana berita yang tidak harus diserap? Karena milenial itu semua diambil sama mereka, disikat sama mereka. Iya betul. Yang era media sosial ini menurut saya serba salah ya, karena yang saya lihat adalah orang itu cenderung percaya pada jumlah followers daripada isi pembicaraan, isi konten. Menurut saya bukan berarti orang tidak bebas bicara, bukan saya membatasi itu. Boleh, setiap orang boleh bebas berbicara. Cuman alangkah lebih baiknya adalah ketika kita mendengar seseorang atau siapapun itu, jangan melihat dari sosok, jangan melihat dari followers yang banyak apa segala macam, jangan, tapi lihatlah dari memang kemampuan orang itu. Jadi kalau misalkan ada seorang artis misalkan atau misalkan dia itu ahli dalam bidang taruhlah musik misalkan ya. Taruhlah dia ahli bidang musik. Tapi kemudian dia membicarakan masalah kesehatan misalkan. Tanpa punya background apa-apa yang kita tahu bahwa dia tidak punya background tentang kesehatan segala macam. Menurut saya bukan tidak boleh dipercaya, tapi menurut saya kita harus melakukan penyaringan. Alangkah lebih baiknya kita mendengar orang yang sudah jelas dokter walaupun followersnya cuma kompetensinya jelas. Iya, kompetensinya jelas. Followersnya mungkin cuma 3 orang. Tidak apa-apa, tapi dia dokter beneran gitu. Jadi kadang-kadang kita itu lebih melihat sosok besarnya di media sosial ketimbang sosok dia mumpuni atau tidak dalam bidang yang dia bicarakan, begitu sih. Oke. Jadi memang benar bang ya, mengarahkan literasi di kaum milenial sehingga kalimatnya dia sesuai dengan kompetensinya, apa yang diharapkan sesuai dengan kompetensinya. Karena ini juga tugas kita bersama bang ya, salah satunya kami di akademisi ini sulit sekali bang, dalam arti anak-anak sekarang itu
bahkan bisa lebih pintar mahasiswanya Bang daripada dosennya. Mereka update-nya informasi, misalnya gini ya, kita kemarin misalnya pada saat kita pelatihan pasar modal, kita coba menggunakan gadget apa-apa, ternyata mereka sudah main pasar modal dari awal dulu. Mereka sudah bahkan lebih melek terkait pada teknologi seperti itu Bang. Nah, terus masuk kepada binekanya Bang. Kaum milenial, kita punya kata kunci kaum milenial dan bineka Bang. Bineka dalam hal ini keberagaman. Kira-kira Bang, milenialnya Indonesia bagian timur, Indonesia tengah, Indonesia bagian utara, itu gimana Bang menurut Abang? Sulit apa enggak misalnya menyamakan persepsi milenialnya berdasarkan kewilayahan itu Bang? Dalam hal apa ya? Cuman kalau pada umumnya hampir sama sih. Maksudnya kalau dari rasa ingin tahu, rasa mencoba-coba banyak hal baru dan segala macam, menurut saya sama aja dari Sabang sampai Merauke ini. Ya. Karena toh kalau kita lihat dari tren-tren TikTok itu ada satu tren misalkan muncul, misalkan taruhlah goyang kursi taruhlah ya namanya ya. Maka Sabang sampai Merauke akan merambah sama gitu. Artinya milenial Sabang sampai Merauke itu ada hal baru ya sama-sama ingin mencoba, sama-sama ingin membuat, ingin informasi ikut, semua sama ya, ingin ikut di dalam wave itu gitu. Nah, jadi menurut saya untuk dalam hal mencoba-coba hal baru dan segala macam sama aja Sabang sama Merauke. Kalau bineka sendiri, menurut Bang Abdur gimana Bang? Bineka, apa itu bineka? Beda-beda perbedaan di antara kita ya. Keberagaman milenial ya pasti keberagaman pasti ada Sabang sama Merauke. Kayaknya sampai generasi manapun kayaknya tetap ini karena keberagaman itu suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Tidak bisa satu dunia sama itu kayaknya tidak bisa deh. Gitu ya. Pasti tetap akan ada keberagaman sih. Saya sedikit ngulik terkait pada YouTube Abang, salah satu yang fenomenal ya dulu ya terkait pada kepak sayap kebinekaan. Kok punya ide sih Bang gimana itu Bang? Kenapa? Kayak yang kepak sayap kebinekaan itu Bang. Kok punya ide bisa buat itu seperti apa sih Bang? Apakah keresahan Abang atau apa gimana gitu? Iya, tentu saya kalau bikin konten biasanya saya resah tentang sesuatu, kemudian mencari cara yang paling aman untuk bikin. Cara yang paling aman untuk Cara yang paling aman untuk bikin. Dan akhirnya aman. Aman sih harusnya karena menurut saya sulit sekarang ya. Sulit kayaknya, maksudnya orang mau cari delik pidananya kayaknya sulit deh. Kayaknya ya. Saya tidak tahu kalau kemudian hari nanti. Cuman setiap kali saya membuat konten saya pasti memikirkan itu. Kira-kira ada celahnya nggak sih delik pidana masuk gitu. Karena zaman sekarang agak sulit kalau kita berbicara frontal di media-media atau di wadah-wadah yang umum gitu. Jadi intinya adalah saya punya keresahan, saya akan mencari cara yang paling aman untuk buat atau memprotes sesuatu gitu. Jadi pada waktu sayap kebinekaan itu sebenarnya itu hal yang meresahkan menurut saya karena terlalu lebay dan terlalu over gitu. Gitu ya. Ya kita paham lah, maksudnya memang kalau ada public figure ingin ada apa namanya? Branding, baliho ya, atau apa ingin dikenal segala macam boleh, memang boleh, tidak, negara ini tidak melarang itu, cuman paling tidak ada empatinya lah. Orang lagi pandemi, lagi segala macam, kemudian buang-buang uang untuk baliho sebanyak itu tuh ngapain gitu. Itu masyarakat sedang tidak butuh baliho pada saat itu maupun pada saat ini ya, orang tidak butuh baliho sih. Berarti konten-konten Abang tuh banyak mulai dari keresahan, naik menjadi apa namanya plan konten, baru jadi konten seperti itu. Betul. Termasuk aktivitas-aktivitas sosial juga Abang, saya banyak lihat itu apa namanya aktivitas-aktivitas sosial yang di NTT dan sebagainya. Mulai dari keresahan semua, salah satu konten tadi itu ya, kebinekaan tadi ya. Kadang kontennya walaupun sudah jadi, mau ngepost masih nunggu, masih bukan nunggu momen, masih menunggu betul nggak sih ini aman nggak sih. Jadi kadang-kadang saya sampai lempar ke beberapa teman
untuk dikritisi. Ini aman gak sih sebenarnya? Gitu ya, sulit Bang ternyata Bang ya. Sulit karena kita mainnya ke delik pidana masalahnya. Undang-undang ITE dan segala macam. Salah dikit pasti kena dan segala macam. Dan kalau sudah berurusan dengan hal-hal itu bukan berarti kita tidak mau ini, cuman kayak energi habis di situ. Energi habis di situ. Energi akan habis di situ dan segala macam. Jadi kalau bisa dihindari akan dihindari gitu. Ini berarti juga pesan-pesan juga ya untuk teman-teman yang di luar sana Bang ya. Dalam arti apa? Milenial itu memang kalimatnya terbuka informasi, tapi harus logis juga Bang ya, rasional juga. Jangan sampai kita bunuh diri di situ ya Bang ya. Iya, jangan sampai karena kita diberikan kebebasan berbicara, kemudian kita berbicara hal-hal yang itu ternyata membuat orang lain bisa menuntut kita gitu. Betul. Satu sisi kita aman, tapi mungkin satu lagi sisi orang lain ada yang itu yang merasa terganggu atas itu. Jadi sih. Seperti itu ya Bang ya, konteks dari Bhinneka. Pluralisme Bang, keberagaman. Ketika kita berbicara Chauvisme terkait pada keberagaman suku dan sebagainya, sifat dan sikap cuek milenial melihat keberagaman itu seperti apa sih Bang menurut Abang? Karena sulit Bang sekarang kan, ketika kita harus empati, kita sendiri juga kena COVID gitu kan, seperti itu kan, kondisi COVID. Empati kepada orang itu sulit. Gimana Bang proses untuk blow up sifat empati di era milenial seperti ini? Saya tidak terlalu jelas karena interaksi saya dengan milenial itu cukup sedikit ya. Cukup sedikit. Cuman menurut saya dari hal-hal yang saya lihat di media sosial dan segala macamnya, mungkin milenial itu punya cara empati yang berbeda dengan caranya berbeda dengan generasi kita mungkin. Kalau misalnya kita empatinya itu kita akan mengerahkan sesuatu, misalkan gerakan atau apa gitu. Milenial juga mungkin membuat seperti itu, tapi dalam lingkup yang mereka saja gitu, yang kita tidak tahu. Mungkin. Karena banyak banget tuh konten-konten di sosmed ya. Saya tidak tahu ini mereka bikinnya itu beneran atau apa, by skenario, rancangan doang atau apa gimana. Cuman kayak ada temennya yang ulang tahun nggak ada hadiah, kemudian mereka kolektif. Itu. Kemudian mereka membelikan hadiah. Sering banget saya menemukan konten-konten seperti itu yang dilakukan sama anak-anak milenial. Jadi menurut saya kayaknya itulah empatinya mereka ada, cuman memang tidak, beda frekuensi aja dengan kita gitu. Mungkin gerakannya berbeda dengan kita yang lain. Kayaknya begitu sih. Oke. Berarti influencer penting ya Bang ya, mengangkat massa ke arah empati itu penting Bang ya. Penting. Dan saya rasa influencer di Indonesia lumayan lah ya untuk mengangkat masalah empati ini. Karena setiap ada kejadian apapun, pasti ada saja influencer yang kemarin Lumajang, kemarin juga Papua terakhir ya, banyak yang bahu-membahu untuk mengerahkan media sosialnya dan segala macam untuk orang-orang menyumbang, berdonasi, membantu dan segala macam. Influencer milenial yang Abang kagumi siapa Bang? Influencer milenial saya follow tidak ya? Gak ada saya follow influencer milenial. Banyak kan Abang yang di follow paling. Tidak. Mereka juga tidak follow saya sih, karena pasar saya bukan ke milenial mungkin ya. Cuman iya kayaknya memang saya tidak ada ya yang saya follow milenial. Kalau Ria Ricis itu masuknya milenial, saya ada Ria Ricis, ya. Iya. Oke. Kenapa Ria Ricis Bang? Tidak, yang saya follow maksud saya. Yang saya follow. Oke. Ria Ricis. Pasarnya Abang di mana sih Bang? Pasarnya komedian Abang tuh di mana sih? Pasar saya tuh materi-materi Abang itu lebih ke mana sih Bang? Milenial kah atau saya general? Kalau saya melihatnya
Saya melihatnya lebih ke kalau sekarang tuh ya mahasiswa ke atas kali ya. Oke. Cuman mahasiswanya pun tidak maba-maba banget kayaknya. Middle. Middle ke atas itu kayaknya. Karena saya jarang sekali mendapatkan menjadi pembicara atau apapun diundang di SMA. Jarang sekali, apalagi SMP tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Saya biasanya itu di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor. Begitu ya. Biasanya sudah lebih dewasa dan segala macam. Oke. Yang ini. Stresnya jadi komunikator. Kalau nggak ada yang ketawa sih. Ada yang ketawa ya stresnya Stres itu. banget. Baru stres. Stres banget itu kayak mau makan aja kayak nggak enak gitu, kayak aduh nggak lucu lagi tadi. Mau ambil makanan tuh nggak enak, mau minum nggak enak, mau ngapa-ngapain di tempat acara itu nggak enak, pengennya pulang aja gitu. kayak pulang aja, ayo kita pulang, lupakan hari ini gitu. Kayak gitu aja gitu. Tapi ada momen gitu bang? Ada, tentu ada. Nggak mungkin komedian pecah terus tuh, nggak mungkin. Gitu ya, Pasti ya? ada momen-momen di mana anyep banget ya di sini ya. Ya tapi ya segala sesuatu tidak ada yang sia-sia kecuali selama itu menjadi pelajaran gitu. Tidak ada yang sia-sia. Jadi ya ambil aja hikmahnya. Oh ternyata kalau acaranya model begini, kalau set panggungnya seperti ini, kayaknya agak Harus sulit. gimana? Jadi yang kedepannya agak dihindari nih untuk hal-hal yang seperti ini, gitu-gitu. Jadi dari pelajaran. Tapi ada, saya lihat tuh apa namanya kontennya bang, waktu abang open mic ya. Konten serius bang. Jadi abang open mic komedian, tapi bawa konten serius. Yang mana tuh? Saya lupa juga pas apa itu ya? Apa judulnya saya lupa. Jadi abang ngomongkan tentang negara, abang ngomongkan tentang apa gitu loh bang. Sulit nggak bang bawain gitu bang? Kayaknya bukan open mic kalau itu. Diundang kalau nggak salah. Apa gitu. Abang bawakan tentang, jadi konten itu tetap dapet lucu tapi serius gitu bang. Oh saya tidak tahu itu open mic apa ya. Apa lupa saya itu. Tapi sulit nggak bang buat seperti itu bang? Itu edukasi banget loh bang. Tergantung. Kalau misalkan saya open mic gitu ya, misalkan open mic untuk misal diminta untuk membawakan materi apa gitu misalkan. Kita riset dulu ininya, audiensnya terutama. Jadi kita harus tahu bahwa memang materi ini tidak perlu menggunakan penjelasan yang terlalu panjang, penonton ngerti gitu. Karena ada hal-hal yang misalkan ya, kita membicarakan misalkan soal matematika misalkan. Ada materi tentang matematika. Tapi kita bawa itu di umum. Bukan orang matematika, di umum. Maka kita akan butuh waktu lebih panjang untuk menjelaskan sampai ke titik lucunya. Dan itu jatuhnya jadi capek aja gitu penonton. Tapi kalau kita tahu bahwa penontonnya ini memang orang-orang matematika juga, kasih kode dikit pecah deh. maka tidak perlu penjelasan banyak, pasti pecah gitu. Pasti langsung kita tidak perlu lama-lama untuk ke titik lucunya gitu. Kayak gini orang udah pada tahu. Jadi common knowledge-nya itu harus sama dulu gitu, common sense-nya segala macam. Nah itu kita riset. Jadi setiap kali kita diminta tampil di mana, kita tanya ini penontonnya range umurnya berapa, rata-rata pendidikannya seperti apa, kita harus tahu. Sehingga materi yang kita siapkan juga harus sesuai dengan penontonnya gitu-gitulah. Oke. Jadi kalau misalkan ada satu konten yang mungkin saya open mic materi serius dan ini itu lebih kepada penontonnya memang siap dengan itu. Mungkin saya berani buat karena memang penontonnya sudah pada paham dan sudah pada expert di itu, di hal-hal itu. Jadi saya berani karena tidak membutuhkan banyak waktu untuk menjelaskan gitu-gitulah. Gitu biasanya. Sulit juga bang ya, sama seperti kayak kami ya buat materi kuliah. Iya sama kayak kita bikin RPP. RPP sama ya. Hampir sama. Kita kan by menit. Betul. Kita tuh Menit berikutnya misal 15 menit kita tampil. Kita rancang tuh, memang kita bikin rancangannya. Menit untuk pembukaannya materinya apa, beatnya apa. Seandainya beat pembuka ini kurang kena, plan B-nya apa.
kita rancang tuh semuanya. Ih, Di gila. tengah-tengahnya apa? Penutupannya apa? Seandainya penontonnya ada yang misalkan ada riffing-riffing yang kita tuh sudah siapkan juga. Jadi Iya. kayak kita tahu tipe-tipe penonton ini pasti ada. Heeh, Biasanya pada umumnya ada. Misal orang yang berkacamata, heeh. perempuan berjilbab, Itu ya. laki-laki beruban, laki-laki botak. Biasanya nih. Tipe-tipe penonton yang biasanya pasti ada. Nah, kalau misalkan itu ada, maka di materi ini bisa dilariin kemana, bisa di mana, gitu-gitu. Jadi betul-betul dirancang. Ih. Jadi eh, biasanya kalau kita eh, adrenalin panggung lah ya, biasanya karena, wih, ada tawa nih banyak nih, jadi tambah percaya diri segala macam. Nah, kadang-kadang karena adrenalin panggung itu, kadang-kadang malah mulut tuh mengeluarkan hal-hal yang Di luar tidak ada dalam rancangan itu. Dalam materinya tidak ada itu kalimat-kalimat itu, tapi malah tiba-tiba muncul. Nah, kadang-kadang kita harus membatasi diri di hal-hal begitu juga. Jangan sampai keluar dari hal-hal yang sudah kita tulis gitu. Iya, iya. Ya gitu sih. IQ tinggi juga ya butuh ya. Ya Iya, iya sih. pengalaman ini aja sih. Menurut saya sih orang yang rajin rajin bertanya di kelas sih menurut saya bisa sangat mudah jadi menjadi stand up comedian sih. Oh gitu ya. Karena stand up comedian itu dia ada ilmunya. Oh, Ada cara menulis materinya, teknik-teknik menulis materi ada. Teknik-teknik delivery di panggung ada segala macam. Gampang banget dan sangat bisa dipelajari. Tinggal sekarang menemukan rasa sense of humornya heeh. dan kemudian berani berbicara di depan Umum. umum. Oke. Nah, menurut saya bagaimana cara kita berbicara di depan umum karena kita tidak selamanya setiap orang mempunyai kesempatan di panggung, maka cara terbaiknya adalah rajin bertanya di kelas. Jadi untuk mahasiswa ya. Iya. Untuk mahasiswa kalau menjadi komika salah satunya modalnya adalah rajin bertanya di Rajin kelas. bertanya di kelas. Karena rajin bertanya di kelas itu ketika kita bertanya, ketika kita mengangkat tangan untuk offline ya, kalau saya kalau tidak tahu kalau Zoom. Tapi kalau offline, biasanya kalau kita angkat tangan dan bertanya, maka seisi kelas tertuju kepada padanya. kita. Yang tadinya semua melihat dosen, jadi melihat ke kita semua gitu. Iya. Nah, jadi kita jadi pusat perhatian tuh. Walaupun pertanyaan kita nggak sampai 1 menit, tapi semua orang akan memperhatikan kita. Betul. Nah, itulah menurut saya momen kita bisa belajar public speaking kayaknya Di situ bertanya ya. di kelas. Komika yang paling itu banget bagi abang, maksudnya yang paling apa namanya representatif bagi abang, yang paling abang idolain siapa bang? Indonesia Panji Pragiwaksono kalau saya ya. Oke. Mungkin sama-sama. Banyak sebenarnya, cuman kalau harus dipilih salah satu ya Panji Pragiwaksono karena menurut saya Panji itu Brilian. dia cara berceritanya bagus banget. Walaupun kadang-kadang itu hal yang tidak penting sebenarnya. Cuman cara dia berbicara, public speakingnya segala macam luar biasa, jago banget. Lalu kemudian dia orang yang sangat objektif dalam hal-hal dalam suatu permasalahan atau hal-hal yang kita jumpai gitu. Dia itu mampu berpikir secara objektif. Jadi dari banyak sisi dia akan memikirkan, tidak hanya dari sisinya dia dan segala macam. Jadi saya rasa hal-hal itu bagus sih untuk kita pelajari bersama, bisa menjadi orang seperti itu bagus sih gitu. Itu ya. Selain Panji bang? Selain Panji, Raditya Dika, Ari Kriting. Dulu abang belajar dari siapa bang? Sosok siapa bang? Ari Kriting kalau Ari stand Kriting, up-nya. ya. Karena dia dulu kan masih di Malang. Dia kuliah di ITN kan. Betul. Kami ketemu di stand up Indo Malang. Pada waktu saya masuk stand up Indo Malang, dia itu jadi divisi pelatihan di stand up Indo Malang. Oke. Dia kepalanya lah, kepala divisi pelatihan. Jadi pada waktu saya masuk dia kepala divisi pelatihannya. Jadi setiap minggu dia yang memang mengajarkan anak-anak stand up yang baru bergabung. Itu dia yang mengajarkan. Nah, salah satu saya. Nah, dari situlah kemudian melihat, belajar segala macam sampai kemudian bisa stand up di stand up Indo Malang di komunitas. Tapi hebat loh bang.
dengan Bang Abdur, dengan Bang Ari Kriting, kami tahu, paham kondisi Indonesia bagian timur seperti apa dan sebagainya. Itu ada apa namanya, body knowledge sendiri bagi kami. Oh, Indonesia bagian timur seperti ini dari stand up-nya Abang, dari stand up-nya Bang Ari sebagainya. Itu Iya, memang iya. memang apa namanya, punya Bang Ari dan Abang punya pesan itu nggak Bang? Untuk melihat sisi lain Eh, dari daerah lain, saya tidak tahu kalau Ari Kriting, kayaknya Ari Kriting memang berniat bawa ke sana untuk ya. itu. Tapi kalau saya di awal lebih kepada, karena materi itu kan kita harus bikin yang dekat dengan kita gitu. Kalau agak terlalu jauh agak sulit, karena mirroring. Karena Iya, kalau kita betul. tampil itu efek mirroring. Jadi kalau kita tidak yakin dengan materinya, penonton juga akan merasa tidak yakin. Heeh. Ya pokoknya ada efek mirroringnya lah gitu. Kalau kita mengajar tidak ada persiapan ya ya, kelihatan banget tuh pasti di kelas. iya, iya. Mahasiswa juga ngerasa kayak, ah ini dosen kayaknya nggak paham-paham menguasai banget juga. nih materi ini gitu pasti. Nah begitupun di stand up. Nah untuk biar kita yakin di panggung, maka kita harus membawa hal-hal yang betul-betul kita tahu. Representatif kita, Iya. mewakili kita. Nah kalau hal-hal yang betul-betul kita tahu, berarti hal-hal itu harus dekat tuh. Nah sebenarnya itu awal mula. Jadi hal-hal yang dekat dengan saya bikin jadi materi, saya bikin jadi materi. Hal-hal yang saya alami secara tidak langsung ternyata itu membawa nuansa Indonesia Timur di dalam Iya. materi saya gitu. Secara tidak sengaja ya, akhirnya berjalan seperti itu. Iya. Jadi tidak berniat untuk seidealisme itu yang kayak menyuarakan banget, tidak. Pada waktu itu saya hanya menceritakan hal-hal yang dekat dengan saya, yang kebetulan ternyata membawa suara sebagian Indonesia Timur gitu. Dan juga itu nanti katanya dengan materi kita hari ini Bang ya. Dalam arti apa? Sisi lain dari Indonesia Timur, akhirnya kita bisa melihat, oh Indonesia Timur seperti ini, kondisinya seperti ini. Ada Abang, ada Ari, Indonesia di bagian timur ternyata juga bisa sukses seperti Abang, bisa sukses seperti Bang Ari Kriting sebagainya. Dalam arti apa? Bentuk dari pluralisme sebenarnya itu sifatnya hanya abu-abu Bang ya, hanya terkait pada lokasi saja kalau menurut saya Bang ya. Tidak terkendala pada kualitas SDM masing-masing juga. Iya, Ada iya. juga di NTT seperti Abang juga ada. Iya, iya. Di NTT di wilayah Indonesia bagian timur lain seperti Bang Ari juga ada. Iya, iya. Yang SDM-nya juga kualitasnya tinggi. Abang setuju nggak ketika kalimatnya setiap orang itu setiap lokasi itu dibedakan berdasarkan dari SDM, kualitas manusia. Sebenarnya bukan masalah SDM-nya. Setiap lokasi itu menentukan bagus dan tidaknya akses sih sebenarnya. Akses Bang ya. Lebih ke akses. Sebenarnya kalau setiap manusia di Indonesia ini diberikan kesempatan yang sama, kesempatan pendidikan, kesempatan akses, hal yang sama persis, kayaknya bakal bagus banget gitu. Oke. Karena sejujurnya saya tuh sebelum saya ke Malang, saya itu tidak pernah merasa bahwa tempat saya itu gimana gitu, bahwa kayak tempat saya tertinggal atau apa, tidak pernah saya merasakan itu. Tapi ketika saya ke Malang, kemudian saya melihat di sini perpustakaan bukunya banyak banget gitu. Gitu ya. Kemudian itu baru perpustakaan kampus. Belum ke perpustakaan pusat yang perpustakaan Kota Malang. Saya bilang kok semudah ini orang baca buku di Malang gitu. Gitu ya. Di situ baru saya merasa kayak aduh daerah saya tuh di Larantuka itu tidak ada perpustakaan daerah, tidak ada. Gramedia tidak ada. Toko buku kalaupun ada tuh toko buku yang tidak murni toko buku, dia itu toko-toko ATK tapi kemudian Jual-jual buku dikit-dikit sembari gitu. jual buku-buku paket. Buku paket ya, bukan buku-buku terbitan yang tidak dipakai di sekolah. Jadi yang biasa dipakai di sekolah kayak Intan Pariwara, Erlangga yang gitu-gitu. Jadi kalau kita cari buku di luar itu, buku-buku tambahan tidak sulit sekali. Nah, menurut saya kalau Larantuka itu mempunyai akses yang sama seperti di Malang, kayaknya jadi orang belajar tidak perlu sampai ke Malang gitu. Artinya tidak perlu kita harus ke kota besar untuk mendapatkan akses yang sama. Jadi yang gitu-gitu tuh kadang baru, wah ini ya, coba saya dari SD dulu, tapi memang SD dulu juga belum ada internet dan segala macam ya. Saya dulu SD itu
sangat bergantung pada buku-buku ya Intan Pariwara, Erlangga, Tiga Serangkai, Iya. gitu-gitu kan. Berarti setuju Bang ya, saat ini memang proses dari kesetaraan, Iya, kesetaraan, kesamaan aksesnya kesamaan itu akses, sebenarnya. informasi, Mm-mm. apalagi sekarang milenial kita benar-benar terbuka aksesnya, Iya, seperti harapannya nanti gitu. kedepannya seperti itu Bang ya, adanya pemerataan tadi ya. Pemerataan. Toh kalau misalkan sekarang sudah elektronik dan segala macam, udah banyak e-book dan segala macam ya. Tapi dilema juga karena begini. eh, di daerah-daerah itu sinyalnya tidak sebagus kota. Betul, betul. Kalaupun sinyalnya bagus, harga kuota tuh mahal untuk orang desa gitu. Iya, iya betul. Kuota tuh mahal. Kalaupun ada kuota gratis ini biasanya itu membatasi Ada batasi, aksesnya hanya untuk beberapa aplikasi gitu. betul. Sedangkan aplikasi-aplikasi itu kita tahu bahwa aplikasi yang tidak terlalu keren untuk pembelajaran sebenarnya. Tapi karena gratisan. Iya, iya. Ya itu jadi serba salah. Mirisnya di situ Bang ya. Miris Mirisnya banget. di situ Bang ya. Miris banget. Sebenarnya kan kalau misalkan kuota murah, misalkan akses internetnya itu sama-sama bagus, kuota murah dan segala macam. Mungkin orang bisa langsung tidak perlu ke e-book free yang kurang-kurang keren ini bisa langsung ke Coursera misalkan. Iya. Banyak banget tuh literatur di segala jurusan dengan semua profesor di dunia ini menulis di situ di Coursera. Kita bahkan bisa pilih kampus mana mau kita ikutin. Betul. Di seluruh dunia. Iya. Mau Edinburgh, mau Cambridge, mau apapun kita bisa dan masuk kita situ. daftar gratis Iya. di Coursera. Itu yang nggak bisa diakses sama orang Itu sana. tidak bisa diakses sama orang ini. Itu kita harus ke kota menurut saya. Itu Nah, bineka. ya, Itu bineka. aksesnya tuh kurang. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan aksesnya sama, SDM kita itu akan merata juga gitu. Terbangunnya gitu Iya, dari Sabang iya. sampai Merauke. Betul, Gitu betul. sih. Iya. Abang fokus di situ juga Bang ternyata di pendidikan ya Bang ya. Iya, ya. Menurut Abang pendidikan terkait pada kurikulum bisa nggak Bang disamakan antara Indonesia satu dengan Indonesia bagian lain? Karena kan sekarang kita dituntut untuk kurikulum Bang ya. Kurikulum dengan proses pembelajaran yang dianggap semua melek digital, semua bisa mengakses. Kira-kira bisa nggak Bang itu Bang? Kurikulum yang ditetapkan Menurut saya cara mengajarnya tuh karena beda-beda sih. beda-beda ya Bang ya. Misal satu kompetensi dasar yang sama diajarkan oleh dua orang yang berbeda, Itu juga beda juga. hasilnya kepada Juga beda, siswanya pun pasti beda sih. Iya. Betul. Menyamakan kompetensi kemampuan dari pengajar di Indonesia Sabang sampai Merauke ini PR besar juga buat Indonesia sebenarnya. Betul, betul. Jadi menurut saya kurikulum sebaiknya disesuaikan aja gitu. Sesuaikan dengan Saya tidak tahu kemampuan. yang terbaik yang mana. Iya. Cuman menurut saya kalau disamakan pun agak sulit karena memang pengajarnya pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Kemampuan pengajar itu berbeda. Kita harus akui itulah. Cara mengajar satu bidang studi, taruhlah matematika ya. Matematika tidak perlu beda SMA. Di SMA yang sama, di kelas yang berbeda, guru matematikanya beda. Udah beda lagi dah. Daya serap siswanya pun Berbeda. berbeda. Saya melihat itu. Jadi cara mengajar itu berbeda, cara pembawaan guru itu berbeda. Jadi menurut saya kalau kurikulumnya disamakan agak sulit. Jadi kayaknya disesuaikan saja dengan kemampuan daerah di sini dan saya tidak setuju sih ujian nasional dihapuskan. Ini akan berbeda banget dengan banyak orang, tapi saya sangat tidak setuju dengan ujian nasional dihapuskan. Menurut saya itu menipu generasi, cara menipu generasi. Gimana Bang? Saya terdengarnya agak jahat ya, tapi saya Ini baru kali loh Bang ngomong serius. Iya, saya tidak setuju ujian nasional dihapuskan. Oke, gimana Bang? Kenapa Bang? Katanya orang kebanyakan alasan yang paling populer daripada orang-orang yang meminta ujian nasional dihapuskan itu alasan yang paling populer adalah tidak adil. Karena orang sekolah 3 tahun
diuji hanya 3 hari. Iya. Menurut saya sih kehidupan lebih jahat dari itu. Kehidupan sebenarnya ini lebih jahat dari itu. Kalau siswa-siswa itu tidak diajarkan hal-hal yang seperti ini dari sekolah, mereka akan kaget dengan kehidupan ini nantinya. Betul. Di kehidupan kita ini, kita misalkan sudah lulus 4 tahun kita kuliah dan segala macam yang kita kuliah ini, kita pertaruhkan dalam 3 menit wawancara. Betul. 3 menit interview, kita diterima atau tidak. Betul. 3 menit impression kita tidak, ditolak kita dalam pekerjaan. Dan itu bisa berkali-kali kita interview kayak gitu. Apalagi stand up, materi saya siapkan misalkan berpuluh-puluh kali saya open mic di cafe segala macam. Tapi begitu saya bikin show, saya tampil, 3 menit pertama menentukan show saya bagus atau tidak. Dapat tawa di 3 menit pertama maka akan enak. Tapi kalau tidak, sulit. Pilot, sekolah bertahun-tahun segala macam. Tahu dia pilot dan bagus atau tidak adalah 3 menit ketika landing. Ketika dia landing halus, maka penumpang akan berpikir, oke, ini pilot keren. Tapi kalau dia landingnya penumpang tidak akan berpikir 2 jam kita di atas langit yang aman itu, dia tidak pikir itu. Dia akan pikir bahwa pilotnya jelek banget, landing masa kita goyang-goyang. Akan begitu. Di kehidupan kita akan begitu. Orang bikin film 1 tahun 6 bulan dengan segala persiapan, bermiliar-miliar uangnya keluar, itu ditentukan 3 hari di bioskop. Premiernya. Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau penontonnya tidak ada, hari Minggu sudah tidak ada. Bener itu. Jahat kehidupan ini. Kalau itu tidak diajarkan kita tidak diajarkan ke generasi kita, mereka akan takut. Segala kehidupan ini ditentukan dari hal-hal seperti itu. Nah, menurut saya, tapi bukan berarti ujian nasional dihapuskan. Ujian nasional tidak dihapuskan bukan berarti kemudian caranya seperti dulu, tidak. Ini pendapat pribadi saya. Ujian nasional tidak perlu dihapuskan, tapi cara pandang kita pada ujian nasional yang kita ubah. Ya. Jadi ujian nasional tetap ada tidak apa-apa, tapi jangan kemudian juga dia menjadi indikator kunci. Indikator satu-satunya itu menjadi penilaiannya gitu. Karena memang kita tahu juga ada pengalaman-pengalaman yang siswa ini selama 3 tahun ini pintarnya minta ampun, tapi mungkin waktu menjawab itu entah LJK-nya bagaimana atau apa atau gugup. Karena cara pandang kita kepada ujian nasional itu jadi orang tuh gugup, nervous menghadapi ujian nasional dan segala macam. Nah, harusnya pandangan ini yang kita kasih tahu, jadi dari orang tua, guru segala macam, kita kasih tahu bahwa ujian nasional tuh ujian biasa kayak kuis. Setiap kayak ujian harian. Kuis pakai nomor. Iya. Sama aja gitu. Beda dengan kurikulum yang disesuaikan dengan setiap daerah. Siap. Okay. Jadi guru-guru yang mengajarkan juga dia yakin apa yang diajarkan itu akan keluar di ujian nasional. Karena kemampuannya sudah disesuaikan segala macam. Jadi ujian nasional tidak menjadi momok lagi gitu, kayak 3 hari ini biasa aja gitu. Ya. Kemudian dipilih. Ujiannya itu mata pelajarannya kita pilih. Ini menurut saya jadi kompleks banget memang. Kalau saya pikir masalah ujian nasional. Jadi ujian nasional itu menurut saya kita pilih. Tidak harus diseragamkan. Semua siswa di Indonesia matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi dipilih secara minatnya. Jadi kalau ada siswa yang minatnya adalah sejarah, geografi, ekonomi, maka ujian nasionalnya dia 3 itu. Dia tidak perlu ujian nasional matematika, tidak perlu. Menurut saya. Karena kurikulumnya disesuaikan. Jadi ujian nasional tetap ada. Mata pelajarannya dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia sukanya penjas, agama, PPKN, ya sudah 3 itu. Kan tinggal nanti itu berlanjut kepada kampus gitu. Misal ada jurusan-jurusan, misalkan jurusan matematika, dia hanya menerima orang yang ujian nasionalnya ada matematika gitu. Kalau dia ngambil sejarah, PPKN, agama, ya tidak bisa masuk pendidikan matematika. Misalkan begitu. Masuknya ya FAI atau civic hukum. Ya begitu-begitu tinggal. Jadi kayak siswa itu dia sudah tahu sama guru BK kan biasa kita di SMA ditanya tuh mau kuliah di mana, mau jurusan apa. Jadi ketika itu dia dari SMA sudah mempersiapkan itu. Oke, kalau saya mau jadi dokter, maka yang harus saya fokus dari SMA adalah ini dan ini. Maka saya fokus ke situ. Ya gitu harusnya. Karena sekarang gini, Bang. Bener apa enggak nih? Pendidikan Indonesia menuntut serba harus bisa. Semuanya. Harus bisa.
dalam satu momen kita belajar biologi, habis itu kita ganti baju belajar Kimia, panjaskes, kimia. habis keringat-keringetan belajar kimia Iya. dan sebagainya. Itu. Bahkan sampai SMA saya belajar kimia. Saya sampai sekarang saya tidak tahu kegunaan persamaan kimia di kehidupan saya apa gitu. Kalau matematika masih ada gunanya buat saya gitu. Artinya memang kita dituntut untuk bisa semua hal. Ya. Padahal kita tahu bahwa kita ini manusia yang terbatas. Betul. Memang ada orang-orang yang IQ-nya luar biasa yang bisa menguasai semua. Cuman kebanyakan dari kita itu mempunyai keterbatasan untuk konsentrasi pada hal-hal tertentu. Jadi batasi saja sudah kita dari sekolah minatnya kemana dibatasi sehingga ketika dia expert ya dia expert beneran di situ. Dari SMA memang dia fokus. Iya, gitu sih. Karena juga di kuliah juga seperti itu Bang ya. Di kuliah juga ketika kita masuk ke misalnya Abang di matematika ya tidak akan belajar tentang tentang tolak peluru. Iya, enggak akan begitu. Jauh banget. Kalaupun ke pelajaran lain, ke bidang studi yang lain, dasar-dasarnya seperti bahasa Indonesia. Kecuali dan sebagainya. Iya, SPOK segala macam. Itu kan agama, PPKN. Lebih ke dasar-dasar dan segala macam. Dan memang itu menurut saya di setiap jurusan juga penting karena bagaimanapun sehebat-hebatnya kita kalau bahasa Indonesianya agak kurang, sulit kita berkomunikasi gitu. Iya, betul. Nulis proposal gimana, ntar imbuhan kata depan di dengan imbuhan di berbeda, cara penulisan dan segala macam gitu-gitu. Jadi hal-hal itu memang akan kita pelajari. Cuman untuk hal-hal yang memang sangat menjurus ke sesuatu minat dan segala macam, menurut saya ya sesuaikan minat aja. Itu sih, itu gambar saya. Mudah-mudahan Pak Nadim mendengar ini ya. Tapi saya mendengar kayaknya ada dirancang di 2022 akan begitu. Iya, betul Bang. Anak SMA kita lebih kepada Center of Excellence. Jadi kefokusan kalau ini masih di universitas sih Mas. Dalam arti apa? Center of Excellence itu mengarahkan kepada proses belajar yang memang benar-benar perminatan mereka seperti apa. Itu masih di universitas sih Mas. Tapi kalau harapannya memang di SMA seperti itu juga. Jadi linear lah nanti SMA-nya seperti apa, kuliahnya seperti apa. Jadi benar-benar expert di bidang itu gitu. Tokoh negarawan yang yang menginspirasi Bang siapa Bang? B.J. Habibie sih. B.J. Habibie ya. B.J. Habibie. Almarhum B.J. Habibie. Tokoh negarawan. Ya, B.J. Habibie. Saya kalau baca biografinya Pak Habibie itu ya Bang. Ya, saya merasa bahwa ya wajar kalau beliau memang sejago yang itu. Seperti ini. Sejago itu. Beliau tidur hanya 4 jam, 3 jam. Malamnya itu dihabisin dengan belajar dan tahajud. Selepas itu sambil menunggu subuh beliau mengaji. Kemudian begitu, habis itu ke kampus. Belajar sepanjang hari, malamnya begitu lagi. Jadi ketika beliau menjadi orang yang sangat pintar sampai menemukan Habibie laut, soal sayap pesawat dan segala macam, ya wajar. Beliau sholat malam belajar, saya tidur. Bangun-bangun cuma nonton bola. Jadi ya kalau mau lihat dari segi prosesnya ya jelas kualitas manusianya jadi berbeda gitu. B.J. Habibie Bang ya. Jadi saya kalau melihat Pak Habibie itu ya luar biasa emang. Untuk sampai ke tingkat seperti itu ya perjuangan beliau memang luar biasa, istiqomahnya jago emang orang itu. Dan saya bangga Indonesia pernah punya beliau gitu, jago banget orang itu. Pak Habibie. Kalau tokoh politik Bang, ada Bang? Tokoh politik, saya ini karena tokoh politik ya pilih sekarang. Nanti 2 hari kemudian udah berubah orangnya. Kadang kita pilih siapa orangnya ini aneh gitu-gitu ya. Awalnya menarik, awalnya manis menarik, di depan. Aduh. Tokoh politik tuh mending kita pilih yang sudah meninggal. Iya, karena sudah tidak mungkin berubah. Saya kalau tokoh politik ya, kalau bisa dibilang ini tokoh politik,
Saya M. Natsir sih. Nasir. Mungkin yang pertama Bung Hatta, tapi Bung Hatta kan banyak orang juga ya. Iya. Mungkin kalau di bawahnya Bung Hatta, M. Natsir saya. Nasir. Nasir. Saya M. Natsir. Saya suka dengan pergerakan beliau, dengan majalahnya lewat tulisan, bahkan mekarnya Buya Hamka di bawah bimbingan beliau. Jadi kalau tokoh politik M. Natsir. Nasir. Dan aman. Beliau sudah tidak mungkin berubah karena sudah meninggal, sudah almarhum. Kalau kita pilih yang masih hidup ini, mungkin bagus di detik ini. Begitu video ini habis, mungkin ada blundernya gitu. Tiba-tiba, aduh, kenapa dia begini sih? Saya capek banget sih sama politik Indonesia ini. Kita kayak melihat orang ini keren sekarang, sebulan 2 bulan berubah. Ada aja. 3 menit pertama. Iya. Ada aja yang bikin kita kecewa gitu. Makanya mendingan pilih yang sudah meninggal sih. Aman. Itu kalau tokoh politik saya. Next project mau ngapain nih Bang? Next project di bulan ini, saya 22 Januari ini ada show spesial di Jakarta. 22 Januari bertajuk Rewrite. Itu project terdekat. Dengan Bang Manji juga Bang? Tidak, saya sendiri. Show spesial saya sendiri. Saya tampil kurang lebih 1 jam, membawakan materi yang tidak pernah saya bawakan selama ini. Jadi materi baru kebanyakan. Selama 1 jam, tanggal 22 Januari itu. Kemudian selanjutnya ada project series. Saya penulis skenarionya. Skenario sudah jadi. Sekarang sedang dalam tahap meeting produksinya lah ya. Yang kurang lebih nanti akan mulai produksi. Kami syutingnya itu kayaknya pertengahan Februari sampai pertengahan Maret, 1 bulan. Itu abang yang produksi sendiri Bang ya? Bukan, saya yang nulis skenarionya, bukan saya yang produksi. Jadi saya penulis skenarionya. Yang produksinya ada sutradaranya, ada orang lain. Siapa? Abang ini apa sih Bang? Nulis iya. Lebih kemana Bang? Menurut saya karena stand up itu dasarnya menulis. Jadi ketika itu diasah, dia bisa kemana-mana gitu. Dia bisa menjadi penulis skrip, bisa jadi penulis skrip acara TV bisa. Bisa penulis skrip radio bisa. Jadi penulis skenario bisa. Kalau mau belajar lagi. Kalau penulis skrip TV dan penulis skrip radio cenderung hampir sama dengan kepenulisan stand up komedi. Tapi kalau sudah masuk ke penuliskan skenario, dia memang ada disiplin ilmu sendiri, kita harus belajar lagi. Tapi kurang lebih hampir sama. Kemampuan menulis dari stand up itu akan terpakai ketika kita menulis skenario. Jadi menulis skenario juga. Jadi Rewrite tadi, terus sama yang produce tadi, script tadi. Ikut menulis skenario itu. Kemudian mungkin setelah itu di akhir tahun depan di November kayaknya akan show kedua. Mempersiapkan show kedua. Show spesial kedua gitu lah. Semoga lancar Bang. Amin. Semoga lancar, amin. Tapi sepakat nggak Bang, ketika kalimatnya semua acara Abang itu Abang harus lucu? Dan semua artis Indonesia semua harus lucu? Tidak harus sebenarnya. Gitu ya. Akan lebih bagus kalau setiap orang yang membicarakan hal-hal yang dia peduli, dia tahu dia peduli, dan itu masuk di dalam personanya gitu. Ini tentu akan jadi sangat bagus. Akan jadi sangat bagus ketika setiap orang berbicara di dalam 3 irisan ini. Jadi kalau 3 irisan itu kalau kita bikin diagram Venn, dia akan mempunyai irisan di tengah. Iya. Nah, itu irisan di tengah itu adalah irisan dari pengetahuan, kepedulian, dan persona. Pengetahuan, kepedulian, persona, itu kata kunci. Ketika setiap orang berbicara di dalam 3 irisan ini, maka menurut saya pembicaraannya akan matang dan akan bagus. Setuju saya. Gitu sih. Karena kalau misalkan taruhlah ada anak SMA, dia peduli masalah, dia peduli masalah anak, dia peduli masalah, dan dia tahu masalah anak,
Tapi itu tidak masuk dalam personanya gitu. Ya. Anak SMA ngapain sih Ngapain? ngomongin masalah keluarga gitu. Kecuali dia ngomongin keluarga dalam perspektif anak. Oke. Nah jadi selama orang berbicara di dalam 3 lingkaran ini menurut saya sih pembicaranya akan bagus gitu. Baik di media sosial, baik di ini. Jadi menurut saya setiap artis, setiap influencer, setiap orang kalau berbicara dalam ranahnya dia, dalam 3 lingkup ini, maka kayaknya kita akan membangun ekosistem yang bagus juga di Indonesia gitu. Oke. Closing statement Mas terkait pada Bhinneka dan milenial. Tentang keberagaman dan milenial, menurut saya setiap masa mempunyai cara-caranya masing-masing. Caranya orang terdahulu menyikapi kebinekaan dengan caranya kita menyikapi kebinekaan tentu berbeda dalam hal prakteknya. Betul. Tapi dalam hal intinya hampir sama. Mungkin hal itu juga akan terjadi pada generasi milenial. Jadi cara kita menyikapi kebinekaan dengan caranya milenial menyikapi kebinekaan tertentu berbeda dalam hal prakteknya, tapi kayaknya intinya itu sama. Sama ya, oke. Jadi menurut saya kalau kita dulu juga belajar tentang keberagaman, saya merantau baru saya tahu orang itu ternyata berbeda-beda, budayanya banyak dan segala macam. Betul. Nah mungkin sekarang milenial tidak perlu merantau, hanya dari media sosial dia tahu orang itu berbeda dan segala macam. Jadi kayaknya mereka akan lebih banyak, lebih cepat untuk beradaptasi ketimbang generasi kita. Dan kayaknya mereka juga akan menghasilkan, saya berdoa semoga menghasilkan generasi yang jauh lebih baik daripada generasi kita gitu sih. Insya Allah. Oke, tadi berarti sedikit mungkin bisa saya review Bang ya, dari proses bagaimana perbedaan. Tadi kita juga sudah berbicara salah satunya tadi pandangan Bang Abdur terkait pada kurikulum itu benar-benar setuju dan juga sudah mulai diterapkan di perguruan tinggi sebagai bentuknya adalah Center of Excellence tadi, best education income, output dan sebagainya. Itulah proses dari kemersatuan kebinekaan, seperti itu Bang ya, dapat dikatakan seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Bang Abdur sudah menyempatkan dirinya mampir ke Malang. Semoga nanti kita ketemu lagi. Support untuk Bang Abdur, riwayatnya semoga sukses selalu ya Bang ya. Amin. Terima kasih banyak dan juga kami juga butuh masukan dari Bang Abdur untuk pengembangan e-podcast Bang ya. Ini baru bagi kami khususnya di dunia edukasi. Lumayan lah, bagus lah. Maksudnya gini-gini keren. Karena begini, ini menurut saya pandemi kemarin itu kita belajar bahwa ketika kameramennya langsung kaget karena kita mau bicara lagi. Mohon maaf. Jadi begini, pandemi kemarin itu kita belajar bahwa dari begitu banyaknya informasi masalah COVID ini yang kita simpang siur kan di grup WA ada apa dan kita tidak tahu mana yang bagus, mana yang betul, mana yang bisa kita ikuti. Lalu kemudian muncullah banyak dokter-dokter yang muncul di Twitter, di media sosial itu banyak banget dokter. Benar. Yang akhirnya saya berpikir bahwa, nah harusnya dari dulu nih dokter-dokter itu muncul di media sosial. Jangan hanya di aplikasi-aplikasi yang kita harus bayar baru mereka konsultasi ini, jangan dong. Harusnya muncul di ruang-ruang publik karena tidak semua orang itu punya akses untuk rumah sakit, buat janji dengan dokter dan segala macam. Itu yang dibutuhkan saat ini. Iya. Dan menurut saya hal yang sama itu harusnya juga dipunyai sama akademisi-akademisi. Ini benar. Dosen-dosen yang pintar itu jangan cuma di kampus. Karena tidak semua orang itu mampu kuliah, tidak semua orang, tidak hanya mahasiswa Anda yang pengen mendengarkan pendapat Anda, tidak. Banyak orang di luar sana pengen tahu pendapat akademisi masalah hal-hal yang terjadi di Indonesia. Support banget Bang bagi kami ini Bang. Iya. Podcast semoga seperti itu Bang. Semoga seperti itu Bang. Ya. Profesor itu jangan cuma jadi profesor di kampus. Karena tidak hanya mahasiswa Anda yang ingin tahu pendapat Anda. Di luar sana. Banyak orang di luar sana. Iya. Dan tidak semua orang itu bisa ikut kampus, tidak semua orang itu bisa ikut seminar, tidak semua orang. Banyak orang itu pengen mendengar Anda di acara-acara yang gratis-gratis juga gitu. Ya gitu-gitu. Jadi kalau setiap profesor, setiap dosen yang keren-keren di kampus itu punya akun Twitter, punya Instagram, punya YouTube, punya ini, wah,
Saya itu kalau mau cari tahu tinggal gampang banget, tinggal ke matematika. Ini sudah ke profesor ini ada YouTube-nya dia, ada ininya, dia ajarin ini ada, gampang banget kita belajarnya gitu sih. Input baru bagi kami Bang. Menurut saya. Thank you banget Bang. Thank you Itu banget, itu. Itu yang itu juga yang saya baru sadar di saat pandemi kemarin itu ketika banyak dokter membuat Twitter. Itu sih. Bener sih. Ya, pandemi ini juga satu sisi juga alhamdulillah sih Bang. Kalau nggak ada pandemi kita nggak mungkin bisa gini. Iya. Nggak mungkin berani lo apa. Selalu ada hikmah tentu dari segala kejadian. Jadi menurut saya itu sih. Iya. Jadi yang expert itu muncullah gitu. Iya, Sehingga kami ini tidak kehilangan pegangan. Betul, siap. Gitu sih. Siap. Ya, ini semoga masukan juga bagi kami di akademisi dan juga untuk yang lainnya seperti itu Bang. Dalam arti pandemi di satu sisi mungkin menyakitkan, memedihkan. Iya betul. Di satu sisi juga mungkin merindukan asik kan gitu Bang ya. Kita punya bintang tamu yang benar-benar super hari ini di semua sisi. Kita bicara edukasi juga oke. Kita bahkan saya coba tadi belokkan ke kurikulum juga memahami dengan fasih. Beliau juga aktif di aktivitas sosial, kepedulian mereka juga bagus. Good sekali personality dari beliau dan semoga konten dari e-podcast ini sustainable ya Bang ya. Amin. Juga nanti support dari Bang Abdur dan sebagainya juga harapannya membawa kemaslahan, membawa kebaikan bagi kita semua dan semoga aktivitas kita hari ini semuanya dicatat sebagai amal ibadah soleh bagi kita semua. Amin. Kami akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdur terima kasih banyak. Sukses. Rewardnya semoga sukses. Aktivitas semoga sukses dan nanti semoga setelah pasca pandemi Bang Abdur bisa membuat hati kami menjadi riang kembali. Amin. Ya Rob. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdur terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Siap. Aduh Bang